bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herkulana Yosi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Khairun Ternate. Hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Don Bosco Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 dengan materi virus, submateri replikasi virus. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah model problem based learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Ibu. Apa kabar kalian? Baik, Ibu. Luar biasa? Luar biasa. Terima kasih ya pada pagi hari ini bersedia untuk hadir datang ke sekolah, tetap semangat untuk belajar. Namun pada hari ini sebelum kita memulai aktivitas belajar, Ibu minta satu orang memimpin doa. Jadi kita biasakan sebelum memulai aktivitas harus didahului dengan berdoa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Satu orang pimpin doa, siapa? Ya, silakan. Marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan dada saling dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas semua berkat penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di dalam pagi ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami yaitu belajar dan mengajar. Sudi kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir hidup. Semua doa dan harapan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu dan Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tere, silakan duduk. Oke, Ibu lihat sudah ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Hadir semua. Baik. Puji Tuhan lah ya, dalam kondisi saat ini dengan cuaca yang lumayan ekstrim, kita masih sehat, masih bisa datang ke sekolah dan beraktivitas. Baik anak-anak, kalian tahu dan merasakan beberapa tahun yang lalu kita itu terdampak oleh virus corona, ya kan? Siapa yang tahu dampak apa yang kita rasakan setelah virus corona menyerang manusia? Dampak apa? Lockdown. Jadi pemerintah mengadakan lockdown. Enak nggak waktu kita di lockdown? Tidak enak. Tidak enak. Selain itu apa lagi yang berimbas kepada dunia pendidikan? Belajar daring dari rumah. Enak nggak belajar daring dari rumah? Tidak enak. Rindu bertemu teman-teman ya, bertemu bapak ibu guru ya. Nah, pada materi kita hari ini kalian akan mendapat pengetahuan baru ya. Setelah mempelajari ini nanti kalian akan mendapat pengetahuan baru tentang virus. Ibu mau tanya, virus bisa nggak dilihat? Virus bisa. Bagaimana sih virus yang kecil itu kemudian menginfeksi makhluk hidup, bisa bertambah jumlahnya pada tubuh inang? Dengan cara apa? Yo, bagaimana virus memperbanyak diri? Ya, dengan cara merefleksi, memperbanyak diri. Dari satu virus dia menginfeksi organisme, kemudian menjadi banyak. Jadi dengan cara merefleksi. Pintar ya, Iren, terima kasih. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang struktur tubuh virus. Sudah tahu kan struktur tubuh virus? Sudah. Terdiri dari apa saja? Nah, kemarin waktu kalian mempelajari tentang struktur tubuh virus, ada bagian tubuh virus yang seperti jarum, ya kan? Nanti kita akan lihat pada video fungsi dari
alam atau struktur tubuh virus yang seperti jarum tersebut. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Apa indikatornya? Menganalisis proses virus, replikasi virus. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses replikasi. Ya, melalui kegiatan mengerjakan LKPD, diskusi kelompok, dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses replikasi dari virus. Nah, mengapa kompetensi ini sangat penting? Penting sekali kita pelajari, karena kita sudah mengalami dampak dari bagaimana virus itu kalau menyerang manusia. Ya, kemarin kamu tahu penyakit corona yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit apa lagi? Nah, rabies. Rabies itu ditularkan oleh hewan, ya kan? Kemudian ada lagi yang lebih mematikan, virus HIV/AIDS. Betul. HIV/AIDS itu sampai sekarang ini belum ada obatnya. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit itu bisa dihindari? Apa saja Bu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus? Nanti di KD ini kita akan mengupas semuanya. Asik kan? Asik. Semangat ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan apa kegiatan kita pada hari ini, ya. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil, kalian akan berdiskusi. Nah, tentunya hasil diskusi yang kalian sampaikan, yang kalian isi di LKPD nanti akan dipresentasikan per kelompok. Saat ada kelompok yang presentasi, kelompok yang tidak presentasi nanti mendengar dengan seksama, kemudian nanti boleh menanggapi, ya. Namun sebelum Ibu buat kelompok, kita buat kesepakatan dalam belajar. Siapa yang bisa mengusulkan kesepakatan kita? Iya, silakan Van. Apa Van? Belajar dengan disiplin, menggunakan HP dengan bijaksana. Oke, belajar dengan disiplin, sungguh-sungguh. Gunakan HP dengan bijaksana, jangan main game, jangan nonton YouTube, apalagi buka TikTok. Yang kedua, Saya Bu, iya silakan. bekerja sama dan mau mendengarkan pendapat teman yang lain. Betul, karena kita diskusi, jadi kamu tidak boleh egois, harus mau mendengar pendapat orang lain walaupun berbeda pendapat. Ada lagi? Iya, silakan Put. Tidak mengganggu teman saat belajar. Nah, ini nggak boleh mengganggu teman ya. Kalau kamu mengganggu teman, konsentrasinya buyar. Ibu rasa cukup kesepakatan tadi, setuju nggak? Setuju. Oke, setuju ya. Jadi dilaksanakan ya. Nah, kalau begitu sekarang kita buat kelompok. Satu kelompok ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Bebas milih kelompok kita tentukan sekarang ya. Baik, kelompok kita sudah terbentuk ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini adalah lembar kerja kalian. Nanti akan kami diskusikan permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini dan kalian tuangkan dalam LKPD ini. Sudah dapat semua ya? Namun sebelumnya Ibu akan menayangkan video sebagai pengantar untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, sekarang perhatikan dengan baik dan seksama. Ibu akan menampilkan suatu video ya. Pengantar kamu nanti tolong dilihat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ilmuwan Prancis bernama Felix Terra mengidentifikasi bakteri Levek. Virus yang menginfeksi bakteri ini terlihat seperti pesawat luar angkasa dari dunia lain, namun mereka adalah makhluk
bakteri sebagai turunnya. Bakteriofag menempel pada bakteri dengan vagina, lalu menusukkan jarum ke dalam bakteri dan menyuntikkan materi genetik yang terdapat di dalam vaksin dan terbuat dari protein. Oke, jadi tadi model digunakan adalah bakteriofag atau bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Nah, kira-kira untuk diskusi cukup nggak waktunya 30 menit? Cukup ya. Nah, karena cukup, Ibu kita sepakati nanti hasil diskusinya tolong dicatat di LKPD yang telah Ibu bagikan. Kemudian kira-kira apa sih permasalahan yang harus kita bahas kali ini? Tentang apa? Iya, silakan Uri. Tentang apa Uri? Bagaimana proses replikasi virus, Bu? Iya, bagaimana proses replikasi virus? Ya. Nah, untuk mencari data itu, informasi itu, untuk memecah permasalahan itu, silakan kamu gunakan berbagai media pembelajaran. Boleh menggunakan buku paket, boleh menggunakan internet, tapi ingat tadi harus menggunakan dengan cara bijaksana dan diskusikanlah dalam kelompok kecil. Silakan, ya, Ibu kasih waktu 30 menit. Bahwa saat kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian, ya, penilaian sikap. Bagaimana Ibu? Ada permasalahan? Dari berbagai sumber, silakan dicatat. Ambil yang ini, menempel ini menempel. Kelompok Alia. Ya, yang ini. Silakan. Bagaimana Iren, Mona?
virus. Waktu kalian tersisa 3 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang menemukan permasalahan. Tahu? Ada? Bagaimana tidur? Baik, waktu 30 menit sudah selesai. Sekarang saatnya kita presentasi hasil diskusi kalian. Kelompok siapa yang berani maju duluan? Baik, silakan. Kak ke tengah. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan, yaitu materi tentang replikasi virus. Tapi sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami akan memberitahu dulu masing-masing nama kami. Nama saya Yohana Sofia Putri Perdana. Nama saya Tigor Vangelisar Siregar. Nama saya Christian Abdiorisa. Saya Francisca Heli. Nama saya Maria Kristina Fortunata Megi. Dan kami akan memulai presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus litik yang dijelaskan sama Ibu Yosi tadi. Tahapan adsorpsi atau pelekakan. Adsorpsi merupakan langkah awal virus yang menginfeksi sel inang. Tahapan penetrasi atau injeksi. Penetrasi adalah proses dimasukkannya materi genetik virus ke sitoplasma sel inang. Tahapan replikasi dan sintetis. Di sini tujuannya mengontrol metabolisme bakteri untuk menghasilkan bagian-bagian virus baru. Tahapan eklifikasi atau perakitan merupakan keberlanjutan fase yang di atas, di mana bagian-bagian yang ada akan disatukan guna menghasilkan virus baru yang utuh. Tahap lisis atau pelepasan, peristiwa pecah atau rusaknya integritas membran sel yang menyebabkan keluarnya organel sel. Saya akan menjelaskan gambar dari siklus lisogenetik. Tahap pertama, adsorpsi dan penetrasi. Pada tahap adsorpsi dan penetrasi, virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Kemudian akan menghancurkan membran sel dengan enzim lisosim. Yang kedua, tahap penggabungan. Yang terjadi pada tahap ini, DNA masuk ke dalam tubuh bakteri dengan DNA virus. Kemudian DNA virus menyisip pada DNA bakteri. Gabungan kedua DNA tersebut disebut profag. Yang ketiga, tahap pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga bakteri-bakteri yang mengandung profag. Yang keempat, tahap sintesis dan perakitan. Asam nukleat virus secara alami atau pada keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Terakhir, tahap lisis. Pada tahap ini, asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus baru, pecahnya sel bakteri setelah virus-virus baru terbentuk. Di sini saya akan menyimpulkan perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru atau virion. Sedangkan siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat berproduksi secara normal atau membelah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Ipin. Pada akhir tahap litik kan terjadi penghancuran sel.
Apa nama enzim yang dapat menghancurkan sel inang? Iya benar, pada akhir tahap daur litik terjadi penghancuran sel inang. Nama enzimnya adalah enzim lisogin. Bagaimana Tipen? Apakah bisa diterima? Ada lagi? Baik, sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Baik, sebelum duduk silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok PD-nya dikumpulkan sempat saja di meja itu. Selanjutnya kelompok siapa yang bersedia maju? Bukan Ibu. Oke, silakan. Waktu dan tempat disediakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang replikasi virus. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Teresia Markulata Bungantin Angeu. Saya Patria Cindy Claudia. Saya Aurelianus Peter Junior Samuel. Saya Norbertia. Saya Christopher Fabilim. Di sini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan yang terdapat dalam siklus lipid. Yang pertama, tahapan adsorpsi merupakan syarat ekor dan selendang ekor berikatan dengan reseptor membran sel. Kedua, penetrasi. DNA fag meninggalkan kapsid menuju sel inang. Ketiga, sintesis merupakan DNA fag diproduksi bersama protein-protein fag. Keempat, perakitan merupakan perangkat virus seperti kapsid diproduksi. Kelima, lisis merupakan virion melepaskan diri. Setelah saya akan menjelaskan tentang siklus lisogenik. Tahapan yang pertama adalah adsorpsi. Virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Kemudian akan menghancurkan membran sel dengan enzim lisozin. Tahap yang kedua, penetrasi. Virus akan melakukan penetrasi pada sel inang. Caranya dengan menyuntikkan materi genetik yang ada pada asal nuklearnya ke dalam sel. Tahap yang ketiga, tahap penggabungan. DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. DNA tersebut berbentuk kalung yang tak berujung pangkal terputus. Tahap keempat, tahap pembelahan. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi sel secara langsung, maka profag akan melakukan replikasi. Hal tersebut dikarenakan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Tahap kelima, tahap sintesis. Profag menjadi aktif. Profag memisahkan diri dengan DNA sekaligus dapat merusak DNA bakteri, kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik menghasilkan virus baru dalam waktu singkat dengan jumlah sedikit, sedangkan siklus lisogenik menghasilkan virus baru dalam waktu lama dengan jumlah banyak serta sempat terbentuk fag di dalam tubuh inang. Dengan demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Pada tahap perakitan pada daur litik akan terbentuk virion. Apa yang dimaksud dengan virion? Pada tahap perakitan pada daur litik akan terbentuk virion. Jadi yang dimaksud virion adalah virus yang sudah lengkap dengan struktur tubuhnya. Apakah bisa diterima? Ada lagi? Tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk presentasinya kelompok 2. LKPD-nya silakan dikumpulkan dan kalian boleh duduk. Selanjutnya kelompok ketiga. Silakan.
pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai replikasi virus. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pelagia Seril. Nama saya Vitor Serolori Hadi. Nama saya Bonaventura Dwi Aksananda. Nama saya Yovita Irania Marcella. Baik, yang pertama-tama ini saya akan membacakan tahapan dalam siklus litik. Yang pertama, adsorpsi. Tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua, penetrasi atau injeksi. Tahap pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Yang ketiga, sintesis. Tahap pembentukan bagian tubuh virus yang baru. Yang keempat, perakitan atau eklifase, penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis atau terbentuk. Selanjutnya yang kelima, lisis atau pelepasan. Lisis artinya pecah. Virus-virus baru yang sudah matang siap dilepaskan dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus lisogenik. Tahapan yang pertama yaitu adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Tahapan kedua yaitu penetrasi. Virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong dalam kurung mati. Tahapan ketiga, penggabungan. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri dalam kurung sel inang membentuk profag. Tahapan yang keempat, pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewarisi profag. Tahapan yang kelima yaitu sintesis. Profag keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bakteri sel inang hancur. Replikasi DNA dan sintesis bagian-bagian tubuh virus. Baik, yang terakhir saya akan menyimpulkan perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru atau virion. Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibanding dengan daya infeksi virus sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat berproduksi secara normal atau membelah. Demikian presentasi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Pada daur lisogenik, tahap penggabungan akan berbentuk profag. Apa yang dimaksud dengan profag? Profag adalah asam nukleat virus yang bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri, sehingga gabungan kedua asam nukleat inilah yang dinamakan dengan profag. Bagaimana Nelly? Apakah bisa diterima? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Baik, setelah selesai presentasi, siapa yang bisa menganalisis apa permasalahannya? Saya Bu. Iya, silakan Peter. Replikasi virus terdiri dari dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Iya, benar sekali ya. Jadi ada 2 daur pada replikasi virus. Ada lagi? Saya Iya, silakan Alia. tahap daur litik ada adsorpsi, penetrasi, eklifase, pembentukan, perakitan, dan lisis. Sedangkan daur lisogenik ada absorpsi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis. Iya, benar sekali. Sekarang perhatikan PowerPoint di depan kalian ini. Ibu akan menjelaskan sebagai penguatan materi. Jadi, replikasi virus, proses perkembangan virus ya ada 2 macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, daur litik dimulai dari 1. Adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. 2. Penetrasi. Ujung serabut ekor menembus
Jadi virus itu menginjeksi materi genetiknya. Yang ketiga, sintesis dan replikasi, di mana DNA virus mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Yang keempat, pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel virus yang lengkap. Ya. Jadi bagian tubuhnya sudah lengkap. Yang terakhir, karena sudah siap maka terjadi lisis, di mana virus menghasilkan enzim lisosim. Gunanya untuk merusak dinding inang, sel inang. Supaya apa? Supaya partikel virus yang baru bisa keluar dari inang. Jadi itu ciri dari daur litik. Nah, yang berikutnya, daur lisogenik. Nah, pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Dimulai dari absorpsi, tahapan yang pertama, di mana virion menempel pada reseptor. Spesifik sel inang menggunakan serabut ekor. Jadi ingat, struktur tubuh virus yang digunakan untuk absorpsi itu adalah serabut ekor. Kemudian penetrasi, virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid menjadi kosong atau mati. Setelah itu terjadilah penggabungan. Apa yang bergabung? DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA virus bakteri, ya, sehingga nanti membentuk yang namanya profag. Seperti yang tadi, siapa yang bertanya? Alia ya. Kemudian pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Ingat. Sintesis yang terakhir, profag keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA dan sintesis bagian-bagian tubuh virus baru. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Aldo. Bu, selain ukuran, apa saja pembeda virus dan bakteri? Pembeda virus dan bakteri. Kalian kan pernah demam ya? Pernah berobat ke dokter ya? Nah, biasa dikasih obat apa yang biasanya selalu ada? Antibiotik. Jadi bakteri itu dia peka terhadap antibiotik, sedangkan virus tidak. Tapi kalau orang sakit disebabkan oleh bakteri dikasih antibiotik. Itu yang pertama. Yang kedua, bakteri itu mengandung ribosom. Ya, bakteri mengandung ribosom, sedangkan virus tidak. Jadi begitu ya. Bisa diterima? Bisa. Baik anak-anak, sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah mengirim link ke WA group kalian. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 4 menit ya. Nanti setelah selesai boleh dikirim dan nilainya langsung keluar. Baik, waktunya sudah selesai. Sudah lihat skor masing-masing? Sudah. Siapa yang betul semua? Berarti dapat 100. Angkat tangan. Oke, banyak ya? Yang salah 1? 2 orang. Salah 2?
kalian bisa memahami materi hari ini, artinya kalian bisa lanjut mempelajari berikutnya, materi berikutnya ya. Nah, kalau begitu siapa yang berani membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Tigor. Hari ini kita belajar tentang replikasi virus. Virus berproduksi dengan cara replikasi. Replikasi virus ada dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Ya, kesimpulannya benar ya. Jadi kesimpulan disampaikan Tigor itu benar bahwa replikasi virus ada dua daur, daur litik dan daur lisogenik. Nah, karena kalian sudah boleh melanjutkan ke materi berikutnya, jadi tugas untuk di rumah adalah kalian mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang peranan